sini kita bisa nelpon, bisa melihat gitu ya. Makanya dia pakai visiophone. Kalau kita videophone kan, kalau kamu mau ngobrol gitu kan pakai videophone ya. Itu kalau zaman dulu visiophone. Oke, switch yang lainnya ini yang kedua, ada dua, visiophone dah. Telematik sih. Ini juga dia, ini kemudian nomor 5 adalah collection. Sama bilateral. Jadi yang namanya telematics itu dia jarang sekali sih dipakai itu di industri yang pakai. Tapi kalau telemetri itu pengukuran jarak jauh gitu ya. Kalau telematik saya kurang tahu fungsinya untuk apa. Tapi kalau telemetri itu untuk pengukuran. Jadi kalau misalnya di sini misalnya kayak di kilang minyak ya, di lepas pantai. Perusahaan itu dia mengambil 10.000 barel minyak. Nah itu ngitungnya gimana? Kok yakin itu 10.000 dari mana? Bagaimana dia tahu bahwa yang mengalir itu 10.000? Jadi dia mengukur gitu ya dari kilangnya, kemudian nanti datanya tinggal dikirim seperti itu. Sebentar ya, ada telepon sebentar. Oke. Itu ya telemetri. Telemetri ini sifatnya 5 itu collection, dia mengumpulkan gitu ya. Kemudian dia satu arah gitu. Telemetri ini dan dia berbentuk data. Jadi semua itu data. Telemetri selain yang tadi saya bilang, pokoknya yang pengukuran jarak jauh itu tergolong telemetri. Tele itu kan jauh, jarak jauh. Metri, meter. Meter itu kan mengukur. Jadi telemetri mengukur dari jarak jauh. Jadi contohnya kayak selain tadi ya, pernah ke Cilegon yang namanya pabrik baja gitu ya. Kan kadang di sini tulis tungkunya adalah sekian ratus derajat gitu ya. Nah, sekarang siapa yang disuruh ngukur suhunya si tungku gitu? Masa pegawainya coba ukur dulu sana ya, belum nyampe juga udah kepanasan gitu kan. Nah, berarti ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya pun juga tidak yang murah karena dia harus tahan terhadap suhu sekian ratus derajat Celcius gitu kan. Ya, makanya pengukurannya harus dengan jarak jauh atau kayak misalnya kayak di bulan atau di Mars nanti nyampe gitu ya, dia bisa mengukur, atau nggak usah ada di ISS deh ya. ISS kan stasiun stasiun satelit, stasiun internasional di atas, di luar angkasa gitu ya. Nah di situ dia bisa juga mengukur. Nah hasil pengukurannya tinggal dikirimkan ke bumi gitu ya. Makanya dia sifatnya collection gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian ini kan switchnya sudah. Nah kita lihat tadi yang saya belum ungkapkan, telepon udah, intercom udah, siaran radio itu adalah 4 itu adalah broadcast ya. Broadcast itu artinya ke segala pihak gitu ya, segala arah gitu loh. Itu adalah broadcast. Sama dengan TV, dia sifatnya broadcast. Tapi ini kan jenis informasi yang dikirimkan adalah suara, makanya dia hanya radio gitu ya. Kalau musik, ya siaran radio juga gitu kan.
Ada juga siaran kabel wire, itu musik juga. Itu kayak yang di mana, di mall-mall itu lah ya, atau kayak di mana yang musik, ya kayak di mobil gitu ya, itu kabel wire gitu ya, kabel atau wire gitu. Kalau teks jadi telegraf udah, telegraf. Oke, gambar diam. Nah, gambar diam ini tadi faksimile sama video teks. Fax tahu ya, yang biasa di kantor-kantor masih ada yang pakai fax gitu ya, faksimile. Di jurusan elektro juga masih pakai gitu ya, walaupun nggak banyak yang ngirim lagi, kalau dulu banyak yang ngirim. Nah, kalau sekarang udah jarang. Nah, kalau video teks kita lihat itu gambar diam, artinya sebenarnya sih video itu kan gambar. Sebenarnya video itu harusnya picture ya. Video itu kan gambar bergerak. Nah, ini cuman gambarnya diem gitu kan. Tapi dia memberikan pesan berbicaranya adalah dengan teks. Makanya disebut video teks gitu ya. Nah, ini ada gambar bergerak, itu TV gitu ya. Nah, kalau TV itu ya emang gambarnya udah bergerak gitu ya. Kemudian ada videophone atau tadi videophone gitu. Kalau sekarang video call. Telematik, telemetri, remote surveillance, sama remote control. Remote surveillance itu sebenarnya apa ya, remote surveillance itu pengawasan dari jarak jauh gitu ya. Jadi tapi pengawasannya itu tidak diketahui oleh orangnya gitu lah. Ya kalau diketahui namanya bukan pengawasan kan. Jadi dia itu meneliti orang ini gimana dalam sehari-hari, itu kan surveillance, artinya diamati gitu ya, diawasi atau diamati. Nah, ini dia pakai tadi apa, remote surveillance. Oke. Kayak apa di sini, kayak CCTV lah seperti itu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, next. Next. Slide-nya next. Di sini saya udah next, Pak. Udah ya. Oh ya, oke. Ya. Jasa bidang telekomunikasi ya. Oke. Ini jasa telekomunikasi adalah jasa layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi otomatis ya. Jasa telekomunikasi namanya Jastel ya. Jenis Jastel dapat dibedakan dari informasi yang dikirimkan, apakah dia bentuknya suara, bentuknya data, bentuknya video, bentuknya apalagi gambar gitu ya, gambar bergerak. Nah, tadi itu ya, sebenarnya menjelaskan yang tadi, jumlah pengguna yang terlibat 2 atau lebih banyak gitu kan, tadi bilateral, multilateral gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau di sini jumlah ya, jumlahnya 2 atau lebih. Kalau ini perannya sebenarnya hampir sama ya, cuman istilahnya saja. Yang satu adalah peran pengguna, kayak gimana ya perannya itu, aktif atau tidak gitulah ya. Kan kayak kamu punya apa, WAG itu punya grup gitu ya. Karena ada yang pasif cuman baca aja gitu ya, atau dia nggak peduli. Nah itu. Jadi kalau kamu punya grup, hanya kamu aja yang ngomong gitu kan, yang lain diem, nah itu namanya unilateral gitu. Walaupun kamu satu grup banyak orang, tapi yang ngomong kamu toh, nah itu namanya unilateral. Tapi misalnya dalam satu grup itu ada satu kelas ini ya, tapi yang ngomong cuman
2 orang gitu kan, yang lain cuma baca aja, itu bilateral. Jadi kalau tadi jumlah pengguna yang terlibat itu yang benar-benar terkoneksi gitu ya. Tapi kalau peran pengguna, oke, yang terkoneksi banyak gitu, tapi yang berperan berapa orang gitu loh ya. Posisi pengguna ini bisa tetap atau bergerak, artinya kalau posisi penggunanya tetap, berarti dia nggak kemana-mana, berarti komunikasinya dia bisa jadi pakai kabel gitu ya. Kalau bergerak bisa jadi dia pakai wireless. Oke? Ada yang mau tanyakan? Maaf Pak, tadi posisi pengguna Kenapa? maksudnya gimana Pak? Oke, peran. Oh, posisi pengguna. Posisi pengguna itu artinya misalkan saya nelpon, saya menggunakan peralatannya itu sifatnya tetap atau bergerak gitu ya. Kalau saya pakai telepon rumah, berarti kan sifatnya tetap. Kenapa? Karena saya nggak mungkin jalannya jauh gitu loh. Ya kan, koneksinya pakai kabel kan. Dari sentral ke rumah gitu kan, sampai ke rumah itu dia pakai kabel, berarti dia sifatnya tetap. Tapi kalau bergerak, ya sama kayak kamu nelpon gitu pakai handphone gitu kan. Kamu lagi di jalan juga tetap bisa komunikasi gitu kan. Kamu cuman tadinya lagi duduk gitu atau disuruh sama ibumu gitu kan, suruh beli apa gitu ya. Nah, kamu tinggal jalan. Nah, itu kan otomatis posisimu bergerak kan. Nanti sampai warung lalu balik lagi. Nah, itu kan bergerak namanya. Oke? Iya Pak. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, next. Nah, ini jaringan telekomunikasi itu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, ini nggak cuma perangkatnya, tapi jalur-jalurnya gitu ya. Dia mau lewat jalur mana, media transmisinya pakai apa, sampai ke tujuannya. Di tujuan ada perangkatnya juga, perangkat penerima dan seterusnya. Itu disebut sebagai jaringan telekomunikasi. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini elemen dasar jaringan telekomunikasi itu ada terminal, switching, sama transmisi gitu ya. Nah, terminal sendiri itu, oh ya artinya terminal, kalau kamu naik bus, terminal itu apa artinya? Tempat pemberhentian Pak. Yang Menampung tempat pemberhentian. banyak orang. Oke, misalkan gini, kamu naik bus, busnya ada tulis misalkan dari Blok M ke Pulau Gadung, gitu ya. Artinya apa itu? Blok M ke Pulau Gadung. Terminal Blok M? Bukan. Lebih tepatnya tujuan, iya, tapi itu kan tujuannya apa? Terminal. Terminal itu dari kata dasarnya, bahasa Inggrisnya itu terminate, terminator, terminal. Jadi ujung. Kalau tadi kan kamu bilang tempat apa tadi? Pemberhentian. Tempat pemberhentian. Kalau tempat pemberhentian itu halte, tapi tempat pemberhentian terakhir itu adalah terminal. Kamu dari Blok M, itu kan tempat pemberhentian terakhir, ya kan? Atau awalnya. Kalau Blok M ada awalnya, maka terakhir adalah Pulau Gadung, gitu kan? Tapi kan dari Blok M ke Pulau Gadung pasti berhenti dong ke apa istilahnya? Kalau saya mengistilahkan halte, ya kan? Nah, halte-halte itu kan, tahu halte ya?
Tahu Pak. Coba. Itu dari bahasa apa? Itu kalau nggak Jerman, Belanda. Halt. Halt itu artinya stop, gitu loh. Jadi busnya itu halt, stop, berhenti. Lalu orang naik, jalan lagi. Nah, jadi orang Indonesia mengatakan tempat pemberhentian itu namanya halte karena kita harus stop di situ gitu loh. Tapi bahasa Inggrisnya kalau yang namanya tempat pemberhentian terakhir, kok serem ya kayak kuburan. Tempat pemberhentian terakhirnya adalah terminal. Jadi kalau dari Blok M nanya sama kondekturnya, connect-nya ini sampai mana nih ujungnya? Sampai Pulau Gadung. Oke, biasanya sampai Pulau Gadung memang muter lagi ke Blok M, tapi kan kadang dia istirahat dulu gitu ya. Kadang dia ya mau nggak mau harus muter lah gitu. Mau nggak mau harus lapor dulu gitu kan sama PO-nya gitu loh. Nah, itu yang namanya terminal itu. Jadi terminal di sini itu artinya di ujung-ujungnya, end user-nya gitu loh. Jadi telepon. Kita punya telepon itu berarti ujungnya kan. Ini telepon gitu ya, berarti ini ujungnya. Kamu punya laptop, itu adalah ujung. Gitu loh, ya. Terminal itu tadi telepon, handphone, telex, fax, komputer, kamera, TV, itu adalah terminal karena dia berada di ujung. Ya. Di ujungnya ujung mana terserah, pokoknya di ujung gitu loh. Ya kan? Kemudian ada yang namanya transmisi. Transmisi itu transmission itu artinya yang apa ya? Sesuatu yang iya sih, cuman ya boleh lah. Sebenarnya kalau penyalur itu saluran transmisi gitu loh, media transmisi gitu kan. Nah, ya sama aja lah, media transmisi, saluran transmisi itu media tempat menyalurkan gelombang elektromagnetik. Nah, di situ terbagi dua, fisik sama non fisik. Kalau fisik itu adalah kita bisa pegang, misalnya apa, metal, tembaga, gitu ya, kawat gitu ya, itu fisik karena kita bisa pegang. Ini ada kabel nih, ya, misalnya ini kabel, ya ini saya pegang gitu ya. Nah ini kan kabel nih, ini yang saya pegang, gitu ya. Fiber optik, misalnya ada kabel fiber optik saya pegang-pegang, nah, itu karena fisik kita bisa lihat dengan mata kita bisa pegang. Non fisik itu sebenarnya media transmisinya itu udara. Kamu bisa megang udara nggak? Ini udara, ini nggak bisa. Kecuali siapa kemarin tuh jual udara California ya, si Arif Muhammad. Iya itu, gelo aja gitu kan. Sama aja lah. Kita juga nggak tahu itu. Pas di tengah jalan kempes ganti aja udara di pesawat atau udah di Jakarta, nggak ada yang tahu. Gitu ya. Jadi non fisik itu sebenarnya medianya itu adalah udara. Air itu bukan tergolong media transmisi karena ada nggak orang berbicara menggunakan peralatan telekomunikasi di dalam air? Ada Pak. Hampir nggak ada Pak. Apa? Kalau ya hampir nggak ada. Yang ada apa? Tadi kan ada yang bilang ada Pak, gitulah. Yang ada apa? Karena penyelam, kenapa? HT gitu bisa bawa air nggak sih Pak? Sudah rusak dong kena air. Kalau Enggak. kapal selam itu Iya, ngirim sinyal pakai apa, Pak? Penyelam gitu. Sinyal radio kan, Pak? Enggak. Jadi kalau kapal selam atau penyelam sekalipun, penyelam itu nggak pernah bisa gini. Kenapa kalau diving, penyelam itu harus berdua, ya? Kenapa harus berdua? Karena kalau sendiri dia sampai lupa oksigennya habis, gimana? Makanya harus berdua.
Nah kalau berdua itu mereka nggak bisa ngobrol. Gimana bisa ngobrol? Mulutnya oksigennya di mulut kan, gimana bisa ngomong? Tapi ada juga sih yang pakai tutupan gitu ya, jadi bisa ngomong kalau ada yang besar gitu sampai nutup. Jadi oksigennya ada di kiri kanan gitu ya, itu bisa bicara. Cuman yang jadi permasalahan untuk komunikasi itu berarti kan yang suara kita dimodulasikan gitu ya. Nah modulasi itu hanya bisa apa istilahnya itu, hanya bisa berjalan traveling gitu ya, itu kalau lewat udara. Kalau lewat air apa, dia nggak bisa, karena air itu terlalu padat gitu loh. Sama kayak gini deh, terlalu lembab pun juga nggak bisa. Contohnya gini, pernah ini nggak, cuman ini nggak, orang nggak terlalu memperhatikan sih. Gini, pernah nggak kamu wifi-an, tadinya lancar gitu ya, lancar ya, tiba-tiba hujan turun gitu ya. Pas pertama kali hujan turun, kan tuh ada kayak bau tanah itu ya, vertikor tuh istilah bahasa Indonesianya. Di situ tuh akses internet kamu itu tetap cepat atau tidak? Kalau IndiHome sih lemot, Pak. IndiHome lemot, Pak. Kadang berantakan sih, Pak. Saya ngerasanya kalau TV, Pak. Oh iya, iya. Kenapa kalau TV, kenapa kalau IndiHome gitu loh? Padahal IndiHome kan pakai fiber optik, tapi kenapa ini? Ya, karena wifi-nya kan, sebenarnya yang saya tanya kan wifi-nya bukan IndiHome, tapi IndiHome dari dulu mah udah nggak bener. Sorry. Ya, sorry ya, yang orang tua kerja di Telkom, tapi itu kenyataan sih. Makanya saya nggak mau pakai IndiHome. Oke, jadi Iya, Pak. intinya Lemot. banget, ya. Sering masalah Karena up juga, Pak. to, iya emang. Jadi sekarang Namanya juga lagi ke bawah lautnya lagi masalah lagi, Pak. ya. Nah itu lucunya lagi dibetulin, diserang lagi sama ikan hiu kan. Lihat Iya, nggak Pak. video? Udah selesai dibetulin, diserang lagi. Nggak tahu, mungkin fiber optiknya dikasih ini kali, apa kulitnya itu pakai kulit sapi kali. Wah ini makanan digigit. Nggak tahu tuh kenapa, itu aneh aja sih. Karena biasanya itu FO itu putus kena jangkar gitu ya. Nah, ini jarang yang sampai putus tuh karena digigit. Karena kalau fiber optik yang benar, maksudnya yang dalam lautnya itu misalkan dari Singapura ke Ancol gitu ya, itu pelindungnya itu dari baja gitu loh. Jadi kalau digigit pun ya luarnya lah gitu ya, yang karet hitamnya mungkin sobek gitu ya, tapi baja giginya kan yang putus gitu loh. Ya kan. Nah nggak tahu kenapa ini yang di apa itu Jasuka, apa sih namanya kemarin, Jawa Sumatera itu ya, Kalimantan itu kan bermasalah itu. Nah itu saya nggak tahu bahannya si FO-nya itu apa gitu. Memang kemarin soalnya gini, FO itu kalau disambung, setahu saya tidak pakai penyelam. Kalau ketinggiannya, kedalamannya itu dalam banget gitu loh. Nah kemarin kan dia pakai penyelam, berarti nggak salah cuma 20 meter berarti ya. Karena penyelam itu bisa kerja kalau lebih dari 20 dia agak sulit kan. Nah itu berarti nggak terlalu dalam. Ya, tapi kalau nggak bisa berenang ya dalam juga ya. Cuma maksudnya secara teknis laut gitu ya, SKKL itu sistem komunikasi kabel laut FO ya, itu dia sampai berapa ratus meter di dasar laut gitu loh, dari permukaan laut jadi di dasar laut gitu kan. Karena tidak pernah FO itu ngelendoi, jadi tidak kena dasar, enggak, pasti harus kena dasar. Dan itu kadang ditutup gitu kan sama pasirnya gitu. Nah itu kalau
orang nggak mungkin bisa. Yang ada dia harus diangkat, disambung di kapal. Nah, kapalnya untuk memasang FO itu ke dalam dasar laut dan memperbaiki, sama si kapalnya. Di dunia itu cuma ada 2, gitu loh. Indonesia nggak pernah bikin, karena ya buat apa? Kalau itu kan jadi kesannya mengharapkan FO-nya putus terus gitu ya. Sama saja kayak susahnya orang apa itu, yang di makam tuh yang nguburin tuh, namanya apa? Itu yang tukang gali kubur, namanya apa? Itu kan nggak, ya tukang gali kubur kan nggak mungkin doanya ya Allah mudah-mudahan saya banyak kerjaan, berarti kan banyak yang meninggal kan, doanya nggak gitu juga gitu loh ya. Makanya kapalnya pun itu cuma 2 di dunia kita ya, itu cuma ada 2 dan itu milik negara mana ya? Memang di bawah konsorsium ini. Jadi kayak kemarin karena masih di dalam batas orang bisa menyelam, yang IndiHome itu, yang Telkom itu, ya udah diperbaiki aja sendiri gitu loh. Karena ngapain pakai apa? Kapal. Karena mesen kapalnya itu ya kalau dibilang apa ya? Dibilang antrian penuh ya penuh, tapi nggak penuh gitu loh, gimana sih? Jadi kadang dia kosong gitu loh. Nah, tapi kalau lagi mau masang ya berarti padat sampai berapa bulan gitu kan. Nah, tiba-tiba itu putus, nah, untuk nanganin ke sana itu kan nggak seperti apa ya, pemadam bakaran yang stay begitu ada kebakaran langsung datang, nggak bisa seperti itu karena kapalnya terbatas gitu. Ya, makanya saya juga bingung kalau FO-nya si IndiHome itu kok putus gitu ya. Nah, kalau komunikasi antar penyelam tadi itu nggak pernah bisa gitu loh. Kapal selam dengan kapal selam itu tidak bisa berkomunikasi. Makanya waktu kemarin kecelakaan apa? Nanggala. Yang 4 naut apa? Nanggala, Pak. Nanggala itu nggak bisa ketahuan karena memang tidak ada komunikasi dari laut ke darat atau laut ke permukaan air laut. Nah, kan pertanyaannya lalu gimana komunikasinya? Nah, komunikasinya itu kalau kamu lihat film-film perang kapal selam gitu ya, kalau mereka mau ngobrol gitu ya, kok ngobrol ya, pokoknya mau komunikasi, mereka sedikit ke atas permukaan gitu ya, kan yang penting kalau kamu lihat kapal selam yang di atasnya itu, kotak di atas itu ada antena-antena itu ya, nah itu yang periskop keluar itu ya, nah di situ itulah antena itu untuk komunikasi. Jadi kalau pada saat dia ke atas, ya bisa jadi nggak semuanya timbul ke permukaan, hanya antenanya saja gitu ya, itu dia lagi ngomong. Nah begitu dia udah selesai, lalu dia turun, udah nyelam lagi, itu udah nggak bisa komunikasi, gitu loh. Lalu komunikasinya nggak ada komunikasi. Jadi kalau misalnya dia disuruh ngebom, nyerang A gitu kan, itu harus dipastikan karena kalau enggak, padahal dalam perjalanan kan butuh waktu 2 bulan misalnya, ternyata sebulan ke depan sudah damai, ini tetap aja sampai ke sana ngebom, bisa saja karena emang tidak ada komunikasi. Sampai saat ini belum ada satu peralatan yang bisa melakukan komunikasi antar kapal selam. Waktu itu saya pernah tanya ada, cuman nggak dikembangkan atau gimana. Saya nggak tahu apa itu termasuk komunikasi yang miliknya militer Amerika Serikat yang tidak biasalah kalau militer Amerika itu kalau dia punya teknologi itu biasanya tidak akan diberikan ke masyarakat umum kecuali kalau dia, maksudnya si Department of Defense, DoD-nya itu apa Amerika itu sudah punya sistem yang lebih baik, itu akan dibuang ke pasaran gitu loh. Jadi kayak internet itu kan miliknya DoD itu, karena ya tuntutan dan sebagainya, internet itu akhirnya dilepas di pasaran.
Jadi kita bisa menikmati internet, karena zaman dulu internet itu yang punya hanya militer Amerika. Contoh lain misalnya CDMA. CDMA itu dulu hanya ada di Amerika, militer Amerika. Kenapa? Bedanya BTS-nya GSM dengan CDMA, kalau itu bisa ngirit karena dia si BTS itu dia modelnya kayak orang nafas. Kalau kamu lihat orang nafas, kamu nafas itu perut itu kan kadang ngembang, kempis gitu ya. Jadi dia itu juga sama, kembang, kempis. Jadi sinyalnya itu kalau dia besar, kalau kita jaraknya jauh. Tapi kalau kita jaraknya dekat dengan BTS, maka dia akan memberikan sinyal yang kecil saja gitu loh. Tapi kalau kamu pakai GSM, mau itu kamu dekat jauh, dia dayanya sama saja gitu loh. Itu makanya terjadi kalau dilihat tuh hebatnya apa kayak gitu loh. Hebatnya adalah pengiritan dari sisi sumber daya, power supply-nya itu mengirit gitu loh. Nah itu baru setelah mungkin mereka menemukan hal yang lebih baik, itu diserahkan ke masyarakat luas, jadi kita bisa pakai CDMA gitu ya. Itu salah satu. Makanya kayak saya pernah bilang, kita modulasi analog yang phase modulation yang PM itu sampai saat ini belum ada. Saya nggak tahu, bisa jadi militer Amerika memang sudah menggunakan itu, karena itu dinyatakan secara teori itu lebih efisien, lebih irit ketimbang FM dan AM gitu ya. Nah, kenapa mesti pakai modulasi yang analog? Ya, soalnya kalau semuanya adalah serba digital, ingat nggak yang kamu pernah nonton film Terminator, tapi lupa Terminator berapa? Yang mereka berdua naik ke satu bunker gitu, ternyata komunikasinya itu pakai suara gitu. Saya lupa Terminator berapa itu. Nah itu artinya ya memang untuk komunikasi yang bagus itu, karena kan ceritanya Terminator itu komunikasinya semua pakai komputer, jaringan komputer. Orang merasa aman, tapi begitu ada virus masuk lalu mematikan semua jaringan komputer yang dalam satu bumi itu mati, lah komunikasinya gimana? Itu kan Terminator kan itu ceritanya gitu loh. Ya kan, tidak ada komunikasi ya. Salah satu komunikasinya kita pakai modulasi analog. Makanya mungkin saya pernah bilang juga, dosen-dosen di Politeknik itu selalu memberikan contoh komunikasi itu hanya komunikasi di darat gitu loh. Jadi kayak TV, kayak radio, HP gitu kan. Mau kita 5G, 6G, mau 11G sekalian gitu ya. Itu di darat. Tapi bagaimana komunikasi di udara? Pesawat dengan ATC pakai apa? Kan nggak mungkin seluler, ya kan? Sampai saat ini nggak ada. Dia mesti pakai pemancar radio biasa. Kapal laut, komunikasinya apa? Ya pakai radio, gitu loh. Nah, cuman ada beberapa dosen tidak menginformasikan itu. Pasti yang diinformasikan selalu yang sering kita lihat gitu loh. Walaupun kalian juga bisa lihat pesawat sih, cuman kadang-kadang nggak terlalu peduli gitu loh. Ya kan? Itu contoh ya. Nah, makanya kalau air itu tergolong bukan komunikasi yang salah satu media komunikasi, karena tadi kapal selam itu tidak pernah bisa komunikasi dengan kapal selam lain. Yang bisa dilakukan untuk komunikasi itu adalah, kan mereka punya sonar, ya, tahu sonar ya? Itu saudaranya radar, gitu ya. Kalau sonar itu jadi kalau kapal selam itu kan nggak punya kaca ya. Lalu nyetirnya gimana? Gitu loh. Kalau kita mobil atau bus atau itu kan kita lihat depan udah kacanya, ada lubang kanan dikit gitu loh, ya kan? Kanan kita lihat masih jauh kok dari tebing, oke kita kiri lagi ya gitu kan. Nah kalau kapal selam kamu lihat Nanggala itu kan besi semua tuh. Bagaimana dia bisa lihat bahwa di depan dia itu ada karang, di depan kirinya itu lembah yang bisa dilewatin, jaraknya itu kira-kira pas dengan lebar kapal.
atau dia tahu nih lebar lembah itu pet gitu ya, itu bisalah masuk kapalnya. Nah itu taunya dari mana? Nah, itu dari bantuan sonar. Sonar itu dari Memancarkan sinyal bukan, Pak? Ya semua dikatakan sinyal Iya, gitu. sinyal. Cuman iya kan, cuman dia itu lebih ke suara, frekuensi, nanti dipantulkan kembali gitu. Nah dipantulkan kembali itu dibuat gambarannya. Oh sebelah sini itu sebelah kanan ada tebing gitu kan, tingginya sekian. Jadi sonar itu kan ke segala arah, nanti dibalikan lagi. Nah sonar itu kalau nggak salah dipakai oleh ikan apa itu? Ikan paus atau ikan hius. Jadi dia bisa tahu jarak dan sebagainya itu dari sonar. Itu loh, makanya sonar. Makanya kalau kamu lihat film-film kapal perang dunia kedua ya, perang dunia kedua atau apa, itu kalau lagi perang itu kan nggak boleh ngobrol, nggak boleh jatuhin sesuatu, karena kalau misalnya jatuh itu bisa dideteksi oleh si kapal selam lawan gitu loh ya. Nah itu karena dia pakai sound. Kalau radar radio detection and ranging, kalau dia sound lalu Pak and ranging juga gitu. Jadi range itu kan jarak, jadi dia pakai sonar, dia pakai sound. Itu mirip juga kayak apa itu, kelelawar ya. Kelelawar itu juga dia pakai ultrasonik kan. Jadi walaupun dia nggak bisa, dia bisa dapat informasi berapa jarak lawan dan seterusnya. Nah itu makanya kalau kapal selam itu tidak punya, sampai saat saya nggak tahu ya kalau sekarang ya, karena militer Amerika, tapi setahu saya mereka tidak ada alat komunikasi gitu loh. Padahal kalau pesawat militer itu pasti bisa ngobrol sesama pesawat. Kalau kamu lihat film-film kan, Top Gun, itu pasti si pilot ini dengan pilot sebelahnya bisa ngobrol gitu kan, wingman-nya gitu ya, bisa ngobrol dengan wingman-nya. Tapi kalau kamu naik pesawat Garuda atau Lion, bisa ngobrol nggak mereka? Enggak, Pak. Nggak boleh tepatnya. Tetap lewat ATC bukan sih, Pak? Betul. Jadi bukan nggak bisa, nggak boleh. Lalu juga masalahnya, emangnya kita kenal sama pilotnya, gitu kan? Mau nanya, lu di mana? Lu samping kanan gua gitu kan, dalam bahasa Inggris itu. Lalu yang sana, siapa sih ini manggil-manggil gitu kan? Kalau kita satu kesatuan, kita tahu dong namanya. Raffi sebelah kanan, nanti ini ya backup saya, Raff. Oke, gitu kan? Ya, kan karena kita satu kesatuan, kita tahu kan teman kita gitu loh, ya kan? Tapi kalau pilot ada ratusan pilot gitu ya. Di Garuda ya dulu ada ratusan pesawat, puluhan pesawat, berarti ada ratusan pilot. Masa kenal? Ya kenal. Masa taunya pilot Lion si Vincent gitu kan? Masa cuma tahu satu aja gitu kan? Gitu. Jadi makanya secara peraturan pilot pesawat tidak boleh menghubungi pilot pesawat yang lain. Mereka harus melalui ATC, karena ATC bisa menghubungi ke semua pesawat yang dalam lingkupnya dia, coveragenya dia bisa ajak ngobrol gitu loh. Ya, maka itu aturan penerbangan sipil itu tidak boleh. Tapi secara teknis itu bisa gitu loh. Masa nggak bisa gitu loh. Ya, secara teknis bisa, tetapi secara peraturan tidak boleh. Ya, sama dengan kalau ada sistem yang namanya itu yang membuat tidak boleh semua orang bisa berbicara, hanya orang tertentu saja itu bisa. Contohnya kayak taksi itu yang saya pernah bilang, namanya Ratax itu ya, radio taksi. Radio taksi itu ada operatornya yang dia menginformasikan, ini siapa yang di dekat Margonda nih, ada yang minta jemput, dia lagi nunggu gitu kan. Itu semua supir taksi itu dia bisa dengar gitu loh. Lalu dijawab.
oh ya sudah nih, saya baru keluar UI, nanti saya menuju ke Margonda. Margonda di mana gitu kan. Nah, saat saya jawab, itu tidak semua supir taksi mendengar. Gitu loh. Jadi yang dengar siapa? Si operator tadi. Lalu dia jawab, oh ya udah di itu ya, Margondanya di Gramedia dekat Margo. Oke, saya ke sana. Nah, orang-orang cuma dengar, oh apa tadi, di Gramedia dekat Margo. Oh ya sudah, itu aja yang didengar. Lalu pas saya jawab lagi, oke, saya udah masuk ke Margonda nih, nanti sebentar lagi nyampe gitu kan. Itu yang lain nggak dengar. Itu namanya radio taksi. Gitu loh. Kalau itu dibuat sistemnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Supaya jalur itu tidak dipakai oleh para supir taksi gitu. Kan nanti ngobrol, ya kan? Nanda, di mana kamu? Gitu kan. Lalu Nanda jawab, wah, ini di mana nih? Di Hang Jebat nih, gitu kan. Ya udah nanti gue susul ya saya. Ya kan nanti jadi ngobrol gitu kan, semuanya ngobrol tuh. Akibatnya si operatornya ini ada yang minta jemput, nggak ada yang dengerin gitu loh. Makanya dibuat sistemnya seperti itu. Ya, itu yang namanya radio taksi. Kalau pesawat tadi sebenarnya bisa berkomunikasi, tapi secara aturan tidak boleh gitu loh ya. Dia di bawah ICAO ya, ICAO, International Civil Aviation Organization gitu. Itu aturan organisasi yang menaungi penerbangan komersil sipil gitu ya. Oke, itu tadi non fisik ya, udara. Nah di sini contohnya itu ada radio terestrial, itu dia pakai microwave salah satunya. Radio terestrial ini juga dipakai antar BTS gitu ya. Kalau kamu lihat BTS itu ada kayak microwave ya, kayak tabung gitu ya, kayak drum gitu ya, drum bukan drum gitu ya. Nah itu dia menuju kemana? Salah satunya ke BSC, BTS ke BSC juga ada, BTS ke BTS juga ada. Ya, itu terestrial itu artinya terestrial itu bumi, jadi radio yang ada di permukaan bumi. Ya. Kalau satelit itu ya kamu tahu lah dia di luar angkasa gitu ya. Itu non fisik ininya. Nah, kemudian di sini ada switching. Nah, switchingnya ada jenis analog sama digital. Artinya sentralnya itu awalnya itu step by step kayak tadi kan. Tereretek. Saya mau nelfon 72709. Pertama ke 7 gitu kan. Oke, kosong. Lalu dia stage berikutnya adalah ke 2. 2. Oke, masih kosong. Ke 7 ya. 027 kosong lagi kan, dia naik turun ke kosong. Oh, ada mana lagi yang step berikutnya ke kosong lagi. Lalu kemana lagi? Step berikutnya ke 3. Ya udah. Step berikutnya ke 6. Langsung nyambung gitulah. Ya kan 7270036 misalnya. Nah, itu dia pakai central analog gitu. Nah, kalau digital itu hampir sama, cuman dia saklarnya itu benar-benar digital, jadi apa ya, pakai relay gitu. Ada yang tahu relay nggak? Switch relay kayak apa ya, susah juga sih bayanginnya. Ini deh, tahu AC ya, atau TV deh, TV. TV itu kan pakai tegangan 220 volt untuk nyalain TV. AC juga gitu ya. Kemudian kamu pakai remote ngarahin. Nah, kan kalau kita manual, kita pencet kan, TV mati gitu kan. Kita pencet nih saklarnya, tek, dia langsung nyala. Berarti dia 220 voltnya langsung dialirkan ke rangkaian keseluruhannya, kemudian TV-nya nyala. Nah, gimana caranya kalau kita pakai remote, kok dia bisa nyambung 220? Siapa yang melakukan penyambungan itu ke 220? Memang udah dicolok sih gitu kan, posisinya udah idle, artinya dia nunggu perintah. Kalau kamu lihat TV gitu kan, pasti ada merahnya tetap nyala itu ya, artinya dia dalam kondisi standby. Remote kita arahkan, kamu
pilih posisi hidup, on gitu ya, maka dia akan hidup gitu ya TV-nya. Nah, kok bisa dia hidup? Ya karena ada listrik. Tapi gimana supaya dia tersambung dengan listrik? Dia pakai relay. Relay itu kayak kotak kecil gitu ya. Dia ada saklarnya. Nah, dia melakukan itu. Jadi tinggal disuruh on, dia akan melakukan tek on. Ya udah, arus listriknya langsung melewati dia ke rangkaian. Seperti itu. Kok melewati dia? Dia itu ada saklarnya, jadi langsung arusnya itu langsung ke rangkaian karena dia sifatnya hanya sebagai pemutus dan penyambung saja. Oke? Itu relay. Makanya digitalnya itu dikatakan sebagai circuit switch. Ini pun sudah mulai ditinggalkan karena sekarang sudah pakai paket switch gitu ya. Nanti sama Bu Asri deh yang ngajar itu teknik penyambungan dan rekayasa traffic gitu ya. Paket switch ini yang saat ini dipakai, jadi dia pakai IP. Jadi komunikasinya pakai IP. Jadi kayak VoIP itu Voice over Internet Protocol. Artinya kita, ya contoh gampang kamu nelpon pakai WhatsApp gitu ya. Suara kamu nyampe ke temenmu gitu ya. Nah sebenarnya suaramu tadi itu diubah gitu ya menjadi bentuk digital. Bentuk digital itu apa? Logic 01 gitu ya. 0101 itu dikirimkan kemudian ditumpangkan ke namanya juga VoIP. VoIP itu Voice over Internet Protocol. Nah, protokol internetnya udah ada nih, IP itu kan protokol internet. Nah, dia ditumpangkan di situ gitu, ditumpangkan supaya sampai tujuan. Nanti sampai tujuan, suara kamu yang bentuknya 0101 tadi dikonversi menjadi suara. Seperti itu. Makanya kalau saya ngomong pakai HP gitu ya, pakai WhatsApp gitu, ada di mana nih? Gitu kan. Asrul ada di mana? Gitu kan. Tidak, oh ada di kampus Pak. Oh ya udah, nanti saya ke sana gitu kan. Nah itu suara saya itu diubah dulu. Dan suaranya Asrul juga diubah dulu waktu menjawab seperti itu. Oke, itu paket switch. Jadi lebih ya harusnya kamu itu mulai sekarang kalian harus belajar paket switch karena in the future-nya itu akan dipakai. Tapi kalau di Indonesia kayaknya paket switch itu belum sudah sih, cuman maksudnya circuit switch itu belum bisa dimatikan karena infrastrukturnya terbenturnya itu lebih mahal ganti semuanya gitu. Jadi kayak saya nggak tahu kamu ada yang orang Sumatera gitu ya, pas kamu pulang atau waktu kemarin kamu SMA gitu ya, kamu lihat masih ada kabel telepon nggak? Atau di Jawa, terserah di Jawa mana, kamu lihat nggak ada kabel telepon? Kan beda ya kabel listrik sama kabel telepon. Nah, selama masih ada kabel telepon, berarti kita masih pakai analog, gitu lah. Atau digital tapi circuit switch. Jadi bedainnya itu gini, sebentar, kalian punya telepon rumah nggak? Saya masih, Pak. Saya masih. Oke. Yang masih ya. Kalau yang nggak punya atau sudah tidak, ya susah ini kan. Jadi kalau kamu angkat telepon, lalu kamu pencet angka 9, yang kamu dengar itu bunyi nada, tut, atau setelah itu tak 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 tak. Gitu lah. Kalau kamu dengar nada, nah itu berarti dia sudah digital walaupun circuit switch gitulah. Karena di Indonesia sebagian masih circuit switch gitu lah. Tapi kalau kamu dengarnya tek 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 gitu ya. Jadi kalau 1 itu berarti cuma 1 kali bunyi tek. Kalau 2 tek tek gitu ya. Kalau 5 ya 5 kali tek 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 gitu. Kalau 9 ya 9 kali. Kalau 0 berarti 10 kali tek 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 gitu ya. Nah itu berarti dia masih analog. Dia masih pakai SPC. Ya. Itu mencirikannya begitu.
Oke, ada yang mau tanyakan? Pak, mau Gimana nanya ya? Pak. Hmm. Kalau tadi kan kata Bapak kalau misalnya kapal selam ke kapal selam nggak bisa berkomunikasi Pak. Mm-mm. Tapi kalau selain kapal selam bisa Pak. Bisa pakai radio. Jadi yang di atas permukaan ya, fregat gitu ya. Ya mereka ngobrol biasa aja pakai radio, mau AM atau FM gitu loh. Nah kalau tadi kapal selam komunikasi dalam arti kata komunikasi suara tidak bisa. Yang bisa dilakukan tuh komunikasi yang pakai kode Morse, ya itu bisa. Tapi tadi lewat sonar tadi, tapi itu kebanyakan nggak diterapkan gitu loh. Tapi kalau yang kapal laut yang di atas Halo Pak. Halo? Tadi terputus Suara saya Pak. Tadi terputus, Pak. Nggak ada suaranya Pak tadi. Oke, jadi saya ulang lagi, kalau yang namanya kapal laut yang di atas permukaan laut gitu ya, yang tidak menyelam, itu dia bisa pakai komunikasinya komunikasi radio biasa, mau modulasinya AM atau FM, gitu. Karena itu lebih mudah ketimbang kalau mereka pakai seluler gitu ya. Kalau kalian pernah ada yang pulang kampung atau ya pokoknya pergi naik kapal laut ya maksud saya, misalkan dari Jakarta ke dari Pulau Jawa lah ya, Pulau Jawa ke Sumatera, Pulau Jawa ke Kalimantan atau Pulau Jawa ke Sulawesi, selama perjalanan itu bisa nggak nelpon? Ada operatornya tidak? Ada yang pernah nggak? WA sih Pak saya selama ini. Ya, kalau WA itu berarti WiFi yang ada di kapal kan, yang disediakan kan? Iya Pak. Atau tidak dari handset kamu? Dari operator atau dari mana? Dari data HP saya Pak. Oke, kalau nelpon belum pernah? Belum pernah. Maaf, memang nggak ada pulsanya atau emang belum pernah karena belum kepikiran nyoba? Belum kepikiran nyoba Pak. Berarti putus ya? Iya, Pak, terputus, Pak. Halo? Dengeran ya? Iya, kedengeran, Pak. Oke. Nggak tahu nih handphone saya yang putus sekarang. Ini saya pakai laptop lagi. Jadi intinya kalau kapal sekarang itu mereka sudah menggunakan BTS tapi mobile. Dia biasanya mungkin nggak tahu. Tadi Nurul pakai apa ininya? Operatornya? Telkomsel Pak. Oke. Ada nggak yang nggak pakai Telkomsel juga? Kebanyakan sih Telkomsel, Pak. Nah iya, berarti memang Telkomselnya kebanyakan, berarti ada beberapa ya, artinya Telkomsel itu memodali tiap-tiap kapal untuk disediakan semacam repeater gitu loh, ya kan, sehingga mereka bisa. Nah yang tidak pakai Telkomsel otomatis kan enggak ya. Ada nggak yang selama perjalanan
itu yang tidak pakai Telkomsel, mereka gimana? Maksud saya kayak Nurul tadi kan perginya nggak sendiri ya, misalnya sama teman atau sama saudara, kebetulan dia nggak pakai Telkomsel, itu ada nggak? Bapak saya sih Pak pakai di Indosat, tapi selama perjalanan belum pernah telepon, selalu pakai WhatsApp atau sosial media lain Pak. Soalnya kalau WhatsApp itu kan bisa pakai WiFi ya. Nah kadang-kadang, saya nggak tahu ya sekarang, makanya yang saya sering ngomongin tuh, kita punya handphone tapi nggak pernah dipakai buat nelpon gitu loh. Iya kan? Kamu punya handphone nih, pernah nggak dipakai buat telepon? Jarang Pak, nggak ada pulsa. Masih sering sih Pak, Oke. masih bisa diandalkan, maksudnya kalau internetnya lagi bermasalah Oke, biasanya pakai ya. itu. Ya tapi nanti kamunya masih gitu kan, tapi kalau pas kuliah nanti kadang-kadang teman tuh pada nggak mau pakai telepon karena kan bayarnya mahal, padahal operatornya berbeda gitu kan lebih murah kalau pakai paket data gitu. Makanya kadang-kadang secara umum ya, rata-rata mayoritas tuh paket datanya ada tapi pulsanya biasa minim gitu loh. Nah cuman agak khawatir juga kalau tidak punya pulsa ya, karena kalau pada satu saat ada apa-apa gitu ya, kamu kan nggak bisa nelpon gitu loh. Sinyal ada, tapi datanya nggak ada gitu kan, kalau kayak di daerah begitu ya. Nah itu gimana gitu. Belum ada Pak suaranya Pak. Lupa mencet. Oke, ada kan suara saya? Sudah Pak. Oke, itu ya. Tadi Nurul udah terjawab? Sudah Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Pak saya mau nanya, kalau dari zaman dulu kan kita kalau mau naik pesawat kan mesti harus nyalakan flight mode tuh Pak. Kalau Ya. mau naik pesawat. Nah, kan baru-baru ini ada pesawat yang menyediakan WiFi. Nah, itu gimana tuh Pak? Gimana apanya? Maksudnya apakah, kan kalau dulu kita taunya kalau kita nggak nyalain flight mode itu mengganggu sinyal komunikasi ke pesawatnya itu Pak. Tapi baru-baru ini kan ada yang pakai WiFi itu Pak. Maksudnya Betul. menyediakan WiFi. Apakah Iya. mempengaruhi juga atau gimana Pak? Ya sebenarnya itu yang bermasalah itu adalah saat handphone kita itu di atas gitu, kita hidupkan paket data, jaringannya gitu ya, namanya handphone itu pasti akan modenya searching kan, ngerti nggak? Iya Pak. Iya kan, mode searching. Nah, saat mode searching itu dia mengeluarkan daya yang besar, tapi nggak, pokoknya besar di HP-nya ya gitu loh. Nah, saat dia mencari berarti kan dia mesti mengeluarkan frekuensi yang sesuai operator tadi kan, gitu ya, kemana, ke segala arah gitu loh, karena dia nggak tahu kita naik pesawat kan, dia handphone gitu kan. Nah, ke segala arah itu yang berbahaya itu adalah karena dia mengirimkan ke segala arah, yang dikhawatirkan, dikatakan berbahaya, yang dikhawatirkan itu bukan komunikasi pilotnya yang bermasalah, tidak, tetapi apa itu namanya,
medan magnet yang terjadi kalau namanya ada frekuensi, ada modulasi, pasti ada medan magnet gitu kan, kayak GM ya, gelombang elektromagnetik, namanya gelombang elektromagnetik. Modulasi itu elektronnya, ya kan, magnetiknya ya pasti ada gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah mengganggu ini apa? Peralatan navigasinya pilot, gitu loh. Kan di setiap badan pesawat itu ada berapa ratus sensor yang dipasang, gitu kan. Nah, dipasang itu di mana? Ya di semuanya, di atas, di belakang, di depan, karena pesawat itu kan butuh informasi macam-macam gitu ya. Misalkan dia ketinggian di belakang berapa sih gitu loh. Nah, itu kan berarti ada sensor di belakang. Kemudian sensor-sensor yang menyatakan ini flapnya itu sayap bagian yang naik turun itu berfungsi atau tidak gitu ya. Kemudian ya macam-macam loh, ada ratusan sensor. Nah, itu dia dikirimkan kan dikontrol di kokpit kan. Nah, khawatirnya waktu itu searching gitu ya, itu akan mengganggu si alat peralatan navigasi gitu loh, atau sensor-sensor tadi. Bukan sensor yang terganggu, tetapi pengiriman dari sensor ke kokpit gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau sekarang yang disediakan itu kan hanya Wi-Fi. Nah, Wi-Fi-nya pun kita tahu 2400, 2,4 giga sama 5 giga gitu ya. Artinya bisa dibuat satu bahan gitu ya yang melindungi peralatan navigasi tadi, peralatan yang lain-lain itu menggunakan tameng gitu ya, yang dia tidak bisa frekuensi 2,4 giga itu nggak tembus gitu lah. Ngerti nggak? Jadi Iya, paham, Pak. Ya kan banyak ya, bukan banyak, kan namanya teknologi makin maju, jadi bisa didapatkan, oh kalau tambahin bahan-bahan ini, frekuensi ini dia nggak bisa tembus nih, tapi yang lain bisa tembus gitu kan. Oh ya sudah, ini kita pakai untuk yang Wi-Fi-nya supaya tidak nembus kemana-mana gitu lah. Ya, seperti itu. Tapi itu juga optional kan ya. Kalau yang kemarin yang Indonesia beli kan A300 yang Neo itu ya, sama Boeing kan juga ada. Tapi ternyata yang dibeli sama Lion Air itu Wi-Fi-nya nggak ada gitu loh. Walaupun tipe pesawatnya memungkinkan gitu loh. Jadi cirinya adalah kamu lihat aja kalau nanti kamu ke bandara, kamu lihat di badan pesawat di atasnya, punuknya di punggung pesawat itu, kalau dia ada yang tonjolan gitu ya, cenolan kecil gitu ya, 1 atau 2, nah itu dia nanti terkoneksi ke satelit untuk Wi-Fi-nya gitu loh. Nah, kalau si Lion itu hampir tidak ada, lurus saja gitu sampai dari depan sampai belakang, karena memang dia tidak memesan yang Wi-Fi-nya. Kalau Garuda ada, karena memang dia memesan untuk itu gitu. Ya kan Garuda bayar. Semua juga bayar. Bayarnya mahal gitu loh. Kalau Lion kan murah gitu. Jadi jangan dilihat, wah ini pesawat ini nih gitu kan. Saya berapa kali tertipu pakai Lion gitu. Sama Batik gitu kan, saya kira Lion pasti nggak ada TV-nya kan, entertainment-nya nggak ada. Wah, saya pilih Batik aja. Saya pakai Batik, ternyata nggak ada juga layarnya. Sama ya, juga, Pak. Iya, kayak aduh males gitu. Kalau Garuda pasti ada, cuman harganya kan bisa 2 kali lipat gitu. Tapi sekarang Lion juga nggak murah ya. Terakhir saya kemarin yang peraturan harus pakai bagasi bayar itu mengakibatkan jadi mahal. Maka saya waktu kemarin saya pakai Air Asia itu lebih murah. Lebih mahal tapi lebih murah gimana sih? Mas, kalau diakumulasi gitu ya, Pak? Iya, maksudnya kalau saya bawa bagasi itu nggak enaknya si Lion itu, kita saat mesen itu kita harus tahu kita bagasinya itu berapa kilo. Kalau lebih kita kena cas, gitu loh.
Nah itu kan yang kita bilang 25 kilo misalnya, ternyata pas kita pergi cuma 15 kilo, kan kita rugi kan gitu loh. Nah tapi kalau ini enggak, ya kalau itu 20 kilo itu harganya bayar bagasi, tetapi dia ada paket bagasi plus makan, jadinya hampir, ya memang agak mahal dikit, tapi kan kita plus makan gitu loh. Kalau Lion nggak plus makan, jadi terlihat lebih murah ya, padahal sebenarnya lebih mahal dikit, tapi ya tadi terakumulasi atau kompensasinya itu sudah menyenangkan gitu. Walaupun namanya makan di pesawat ya gitu-gitu aja. Iya, Pak. Ada yang pernah makan di pesawat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah sekali, Pak. Wah, enak itu. Ya nanti lah pas studek kan biasanya kita ke luar negeri, nah nanti kamu coba. Ya, kita studek tuh terhenti tahun kemarin karena ya iyalah pandemi gitu kan. Padahal tiket sudah dibeli gitu kan, semua sudah oke, tempat kunjungan oke, hotelnya oke, tahu-tahu waktu itu Maret itu kan Februari atau Maret yang presiden menetapkan kita ada COVID itu yang 2 orang April, itu kan. Pak. April. Maret. Awal Maret. Bukan, Februari Pokoknya menetapkan, tapi belum dianggap pandemi. Kita Maret 2020 itu baru kita online semua kan. Nah itu Iya, Pak, yang libur 2 minggu, ya kan? Pak. Kita seneng ya waktu itu ya. Sekarang muak. kayaknya nggak ada, Pak. Nah, dapetnya Poltek juga. Sorry. Nggak apa-apa lah. Saya dulu juga nggak lulus itu kok. Dulu UMPTN itu saya nggak lulus. Saya dapetnya Poltek, ya udahlah. Padahal punya kesempatan tahun depannya, cuman ngapain juga lah. Di Poltek aja gitu. Ya nanti kalau kalian kan sebenarnya masih punya waktu, kalau mau nyoba kalau sekarang namanya aneh-aneh, saya juga bingung. SBMPTN, Pak. UTBK, Pak. Iya. UTBK. Nah, kayak gitu-gitulah, itu kan masih bisa ya. Nah, kalau mau nyoba ya silahkan. Kalau masih punya uang, yang penting uang ya. Karena kan kamu udah bayar sekarang udah berapa, setahun gitu ya. Nanti di sana bayar lagi dan mulai lagi dari nol lagi gitu ya. Ya kalau emang itu orang tua setuju, uang ada, kesempatan ada, keinginan ada, ya silahkan gitu. Karena yang menjalani hidup itu kan kalian gitu. Tapi kalau orang tua tidak menyetujui tapi uang ada, ya balik lagi ke agama kalian. Karena ya tapi semua agama sama sih. Kalau kalian tidak mengikuti omongan orang tua, ya tahulah gimana ya, durhaka lah istilahnya ya. Cuman ya terserah kalian lah. Daripada di politeknik terus itu kan, atau yang kalian masuk karena bukan salah jurusan, salah program studi gitu ya. Kalau jurusan memang kalian mau elektro gitu, tapi kok ini, atau ya dikira broadband multimedia itu urusannya ke TV, kok tahu-tahu kok elektro gitu kan. Ada sih yang kayak gitu sampai lulus waktu itu, cuman ya terserah kalian. Saya Kalau korbannya, ada kesempatan, gitu. Tapi dikira ini urusannya TV. Iya, Pak. Sama, dulu saya masuk telekomunikasi itu sama, saya juga memilih telekomunikasi waktu lulus SMA itu karena saya pikir, wah ini hubungannya dengan komputer nih. Saya itu nggak mau ngapalin yang namanya gelang-gelang warna di resistor gitu kan. Tahu, telekomunikasi kayak gini ta. Oh, ada prakteknya pakai resistor juga, mesti ngapalin. Nah, ya sudah, terima aja gitu. Ya, tapi
Kalau itu saya anggap takdir. Kalau nanti kamu nggak anggap takdir, bisa saja karena kan bisa diubah gitu. Kan ada takdir yang bisa diubah ya. Ya coba aja. Kalau mau nyoba dan kalau emang orang tua setuju dan emang uang ada, silahkan. Tapi kalau sudah semua nggak menyetujui gitu ya, ya terima aja lah. Jadi kamu harus berdamai dengan dirimu, itu paling sulit. Karena punya keinginan A, tahu-tahu dapatnya bukan A, X gitu. Kalau B aja masih deket, nih X itu jauh banget gitu kan. Berdamai dengan diri kita sendiri itu paling sulit. Kalau berdamai dengan teman aja masih bisa lah gitu ya. Kalau berdamai dengan diri sendiri makin sulit. Ini next. Terima kasih Pak. Ada Oke, lagi. P2. Soal nggak usah lah itu. Kalau mau belum kalau saya mau ambil. jangan diambil, dosa. Iya sih. Diambil dosa. Ya login lagi. Kelamaan itu Pak ditinggal. Yes. Luar musik lagi. Asal Ini yang bukan kedua, Pak, ya? pasangan. Iya. Kalau pasangan ditinggal lama, login lagi nggak bisa. Pasangan. Sulit. Semangat Emil. Artinya jangan ninggalin pasangan. Setia ya Pak. Jangan tinggalin pasangan Am. Harus selalu ada ya Pak ya. Setia Pak. Ya minimal setia. ditengokin lah. Lebih kalau Sejam setia sekali Oke. tengok gitu. setiap tikungan Bawa ada. buah. Iya. Hati-hati sama temen. Sih jadi temen. Hati-hati aja. Hati-hati, Am. Tertikung. Sudah Pak. Ya masa judulnya mau dijelasin. Mil minum, Mil. Ngantuk Emil Pak. Sudah siang Pak. Siang Pak. Oh iya, ini kan Kurang aku apa Emil? oke nanti. Oke, ini ada jaringan, ada dua jaringan private ya sebenarnya bahasa Inggrisnya sama public gitu. Tapi di Indonesia kan jadinya jaringan privat sama jaringan publik gitu ya. Nah, di sini jaringan privat itu ya kamu baca aja lah, tapi intinya dimiliki oleh satu perusahaan, satu komunitas gitu ya, satu kantor gitu ya, perusahaan kantor, satu kampus, itu dikatakan sebagai jaringan privat gitu. Jadi artinya pemiliknya siapa? Misalnya kayak udah pernah ke kampus ya, misalnya PNJ itu punya jaringan komputer sendiri, itu berarti dia jaringan privat. Dia punya jaringan telepon sendiri, itu berarti jaringan privat gitu ya, PABX sendiri gitu. Nah kalau jaringan publik itu artinya yang membuat itu pemerintah atau yang membuat itu operator atas izin pemerintah gitu ya. Ya contohnya kalau pemerintah itu PT Telkom tok ya, jaringan publik yang dimiliki oleh pemerintah hanya PT Telkom. Telkomsel itu kan swasta ya sebenarnya, separuh 51% Telkom, 49% swasta gitu kan. Yang lebih parah lagi kalau Indosat itu kan lebih dari 80% tuh milik luar negeri. Telkom, Excel juga sama gitu ya. Tapi karena sudah dapat izin ya nggak masalah. Makanya situ contohnya jaringan publik itu PSTN, jaringan telepon public switching telephone network gitu ya, PSTN itu. Atau kalau orang ngomong itu telepon rumah itu PSTN. Walaupun kemudian, jadi itu hanya masalah generasi ya. Kalau dulu namanya POTS, Public Old
Telepon System, itu kan POTS. Ya. Bentar, saya tulis ya. POTS. POTS itu adalah Public Tele. Nah ini itu yang lama, kemudian dikembangkan lagi jadi PSTN. It's kurang. Nah itu jadi PSTN, Public Switching Telephone Network gitu ya. Itu pengembangan aja. Jadi kalau dulu di beberapa referensi menyebutkan POTS. Jadi kalau nanti kau baca-baca buku gitu ya, kok ada POT sih gitu kan. POTS ya. Jadi bacanya POT juga boleh sih. Itu ya jalur lama gitu loh. Kalau boleh dibilang yang analog itu adalah POTS gitu kan. Kemudian dikembangkan jadi digital, itu yang namanya PSTN, Public Switch Telephone Network. Kemudian dikembangkan lagi, digitalnya lebih digital gitu ya, itu yang namanya ISDN. Jadi itu masih di dunia per teleponan gitu ya, suara itu ya, ISDN, Integrated Services Network. Jadi memang pengembangannya begitu. Kemudian kalau tadi bersifat apa fix ya, makin maju kan tadi ISDN gitu ya. Kemudian itu saudaranya adalah PLMN. Apa itu PLMN ini? Kok saya nulisnya PLN? PLMN adalah Public LAN Mobile Network. Jadi seluler lah gitu ya. Itu adalah Public LAN Mobile Network gitu ya. Kemudian dulu cuma nelpon doang gitu loh, internet nggak ada di handphone gitu kan. Waduh, gimana ya? Dulu SMS itu nggak bisa. SMS itu hanya hanya di operator yang sama. Gitu loh. Jadi kalau ini zaman dulu ya, terakhir tahun berapa ya? Tahun 97 ya. Itu saya punya telepon gitu kan. Saya malu juga sih kalau bilang tahun 97 punya handphone gitu ya. Karena handphonenya mahal gitu ya. Nah itu 97 itu kalau saya SMS tuh hanya bisa ke operator yang sama. Jadi kalau misalnya dulu saya pakai Telkomsel, saya hanya bisa nge-SMS sesama Telkomsel. Indosat gimana? Nggak bisa. Gitu. Baru setelah ada kerjasama antar dua operator tadi, kita baru bisa bertukar SMS. Kita baru bisa menelpon ke operator lain. Dulu tuh kita hanya Telkomsel, nelpon Telkomsel, SMS Telkomsel gitu loh. Kalau kita pakai kartu Telkomsel, tapi kartu Halo dulu belum ada simpati ya. Nah, kemudian kalau di Indosat itu juga pasca bayar juga. Halo kan pasca bayar. Itu apa? Dulu Matrix gitu kan. Jadi hanya telepon aja gitu loh ke sesama Indosat. Sorry, bukan Indosat. Dulu namanya Satelindo. Saya pakai Satelindo dulu. Setelah Telkomsel saya tutup, saya pakai Satelindo. Sampai sekarang namanya Indosat gitu ya. Nah itu hanya itu aja. Jadi kalau mau cross itu nggak bisa nunggu sekitar tahun berapa itu? Tahun 98 97 akhir lah, itu baru terjadi kesepakatan antara
beberapa dulu operator cuma 2 sih, satu Indo sama Telkomsel, ya itu baru bisa berkomunikasi. Dan setelah itu internet tetap belum ada karena masih 2G ya. 2G ya. Itu lelet banget. Jadi emang belum ada. Baru setelah 3G itu baru mulai ada internet, ya kan. Ini ada MPLS, multi protocol label switching gitu ya. Ini sebenarnya kita nggak nantilah kalau kamu belajar protokol ya. Nggak salah ya, multi protocol label switching. Sebentar. Itu tapi juga mesti cek dulu soalnya MPLS lain. Oke, ya multi protocol label switching. Belum dikirim. Nah itu multi protocol. Oke, ya boleh. Ya sebenarnya tadi saya mau nanya apa mau istirahat atau kita mau teruskan? Ini pertanyaan. Atau kita ini sampai jam berapa sih? Tadi sebenarnya ada istirahat, Pak. Sebenarnya, ya makanya ini kan harusnya mulai kita jam 11. Sampai asar, Pak? Enggak. Ini kan sebenarnya kalau kamu lihat ya kalau setengah 3 setuju. Iya, jadi kan 11.05 sampai 11.55. Kemudian itu istirahat sebenarnya 12.45 mulai lagi sampai 15.15. Tapi kan ini saya pakai tuh tadi. Kita nggak ada istirahat. Berarti sampai 14.25. Nah, ini sekarang mau sampai jam berapa? Lanjut aja kali, Pak. Oke. Tapi kalau mau itu ya silahkan aja. Kalau mau izin sholat. Oke, jadi tadi MPLS ya. Ini adalah jaringan publik, artinya dia menggunakan jaringan yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Kalau jaringan private ini lebih ke yang punya siapa gitu loh ya, kayak di kampus gitu ya. Jaringan komputernya, internetnya, walaupun internetnya milik luar ya, tetapi yang boleh mengakses itu siapa? Itu hanya mahasiswa, pegawai, dan dosen di PNJ gitu ya. Nah sudah, berarti itu terbatas, privat. Yang bangun siapa? Ya Politeknik, berarti miliknya Politeknik jaringannya, itu namanya jaringan privat. Kemudian tadi yang saya bilang ada telepon kantor, nah itu juga. Nah, VPN ini, kalau saya tulis ada VPN, sebenarnya itu privat, tapi pakai jalur publik gitu. Gimana ya? Ngerti nggak? Bisa dipakai semua orang nggak sih, Pak? Kalau tahu passwordnya? Yang mana nih? Yang mana? VPN, Pak. VPN boleh, kayak di handphone. Kamu cari aja VPN. Kayak waktu kemarin pas Pilpres ya, yang pemerintah langsung nyetop itu kan, nggak bisa internetan. Ya saya pakai VPN itu bisa. Nah kalau di handphone saya pakai, saya udah agak lama sih, 1111 gitu loh. Sebenarnya kalau Cloudflare, saya pakai Cloudflare. Jadi 1.1.1.1 itu aplikasinya. Kita menggunakan VPN, artinya kita itu seolah-olah punya jalur pribadi gitu ya, langsung kemana, ke internet, tanpa melalui jalurnya milik pemerintah gitu lah.
Karena dulu kan kita diblok, kita nggak bisa mengakses apapun karena ya biasa pemerintah kan gitu ya. Kayak di Korea Utara, di Cina itu kan nggak boleh ya. Cina lebih maju daripada Korea Utara ya. Cina itu kan Facebook boleh masuk nggak? Nggak boleh. Twitter boleh masuk nggak? Nggak boleh. Apalagi. Makanya mereka membuat maksudnya sosial media sendiri kan. Itu kayak di IG itu WeChat gak sih, Pak? kayak Douyin tuh dia pakai gitu kan. Apalagi yang macam-macam lah, mereka membuat sama karena mereka berpikir kalau itu mereka yang membuat, negara yang membuat, mereka bisa mengendalikan gitu loh. Kalau di Indonesia kan sulit ya. Kalau misalnya kita terkoneksi ke WhatsApp gitu ya. Kemudian di grup itu saya menghujat gitu ya, pemerintahan gitu ya. Nggak benar ini. Nah sekarang pemerintah bisa tahu nggak? Nggak akan bisa karena WhatsApp kan bilang apapun yang ada di situ terenkripsi kan, gitu loh. Lalu kok pemerintah bisa tahu si Dandun nih menghujat ini? Tahunya karena anggotanya lapor gitu loh, screenshot lapor. Nah, itu kan lain lagi kan ceritanya. Nah tapi kalau di Cina enggak, mereka itu yang menguasai database, menguasai apapun yang ada di sosial media di sana. Jadi kamu itu nggak boleh macam-macam karena mereka bisa baca. Waduh ini tangkap itu ya kan. Di Cina itu yang namanya pengenalan wajah itu apa itu namanya face recognition itu sudah banyak. Jadi artinya misalnya kamu buang sampah nggak benar gitu, tidak pada tempatnya kok nggak benar. Di Cina itu terutama kota besarnya ya itu mereka banyak pasang kamera CCTV gitu ya. Jadi mereka bisa langsung kenalin ini siapa sih, langsung diikutin kayak di film-film Amerika atau film Eropa kan. Lalu ketahuan, wah mukanya si ini nih, namanya si ini, udah tinggal besok tangkap gitu loh. Itu kalau di Cina. Sebenarnya Cina itu sangat maju karena ya begitulah mungkin, tapi ya majunya itu di kota-kota besar ya. Di Beijing, Guangzhou gitu ya, yang kota-kota besar. Kalau kota-kota kecilnya belum gitu. Kan mereka sudah 5G sudah setahun yang lalu gitu. Setahun apa 2 tahun yang lalu. Sekarang ini mau beranjak ke 6G gitu loh. Di Indonesia 5G baru sekarang. 6G belum kepikiran gitu. Mereka sudah memikirkan 7G gitu kan. Karena 6G-nya mau di launching tahun depan gitu kan. Tahun depannya bukan awal ya, tapi boleh tahun depan lah gitu. Tapi 7G-nya mereka sudah hitung-hitungan, udah mendesain gitu loh. Sedangkan di luar negeri ya mereka membuatnya ya sama orang luar negeri. Kalau mereka itu benar-benar langsung diimplementasikan tanpa melihat frekuensinya, mereka nggak mau tahu gitu. Kalau di luar negeri kayak sekarang, kenapa 5G kita 5G di dunia gitu ya? Karena mau pakai frekuensi berapa? Frekuensi sekian. Wah itu dipakai BWA. Oh ya udah BWA-nya matiin. Kayak di Indonesia kan gitu, BWA-nya dimatiin, 5G-nya pakai gitu. Tapi ternyata udah begitu nggak jadi. Kenapa? Operatornya nggak mau ganti gitu loh. Ya sudah, karena BTS-nya kan frekuensinya udah sesuai dengan pakai itu lagi gitu. Padahal di negara lain mereka punya jalur sendiri, frekuensi sendiri. Jadi kan apa? Tiap negara itu mementingkan diri mereka sendiri. Ya iyalah, ngapain mikirin negara lain kan gitu loh. Nah kalau Cina simple, gue nggak peduli lu semua ngomongin frekuensi, wah gue pakai Z terserah gitu loh. Jadi kalau orang luar negeri masuk situ handsetnya nggak bisa dipakai, ya udah belilah gitu loh. Yang kayak orang susah kan gitu loh. Ya emang susah sih ya. Ya emang begitu gitu, karena
eh, dengan negaranya, sesuai dengan kayak apa ya, politik apa kalau di Jepang itu namanya, kalau menjual ke luar negeri lebih mahal tapi ke dalam negeri lebih murah gitu. Itu di Jepang sendiri, misalnya laptop, kamu beli laptop di Jepang itu murah, tapi keyboardnya itu apa, tulisan Jepang. Jadi kalau kamu bawa keluar itu kadang suka nggak boleh gitu loh, karena memang itu diperuntukkan tapi banyak juga sih orang Indonesia yang menyembunyikan lalu sampai di Indonesia itu apa, ke Glodok, ke Mangga 2 ditukar keyboardnya, tapi itu pun juga nggak sepenuhnya berhasil gitu loh. Just tip. Kalau kita kan keyboardnya begini. Ya, kalau dulu belum ya. Saya pernah lihat tuh belum model just tip, tapi mereka kuliah atau apa, pergi pulangnya bawa dan ya itu diganti keyboardnya gitu. Nah, kalau sekarang just tip sih emang. Cuman kan selama pandemi just tipnya stop dulu kan. Gitu. Ya itu karena kalau di Cina sendiri, di Jepang tuh memang begitu. Mereka punya kan Cina dan Jepang itu tidak pernah mau mengubah bahasanya, tetap bahasa Jepang, bahasa Cina. Artinya gini, ketemu orang Barat, mereka nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Dibilang nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak peduli gitu loh. Kalau orang Indonesia kan kayak meme-nya itu kan, yang anak SMP nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu kalau kita dianggap gimana sih sekolah 6 tahun lebih ya, 12 tahun kan bahasa Inggris terus tuh. Setiap SMP ada, SMA ada, kadang sekarang SD ada juga bahasa Inggris, tapi tetap nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di Jepang dan di Cina itu nasionalismenya, mereka bisa bahasa Inggris, tapi tetap kalau ketemu orang bule, mereka tetap ngomong pakai bahasa Jepang atau bahasa Cina, seperti itu. Tapi kalau keluarnya cuman Jepang ya, terutama itu mereka nggak mau. Kalau Cina aja kadang-kadang masih mau gitu. Kecuali kalau pribadi ya, kayak misalnya Perdana Menteri Jepang ngobrol sama Presiden Amerika Serikat gitu ya. Kan kalau resminya teman lagi jalan atau lagi sambil makan ngobrol, masa dia ngomongnya pakai ini kan. Nah, mereka bisa lah pakai bahasa Inggris, tapi ya begitu gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, next. Nah, ini gambaran jaringan privat. Misalnya sebelah kiri itu privat gitu ya. Itu miliknya siapa? Namanya kok jelek. Saya ngambil dari internet, PT Colek Perkasa gitu kan. Kalau dicolek jadi perkasa. Oke. Jadi punya jaringan gitu ya. Si pegawainya pun terkoneksi dengan jaringan si kantor gitu ya. Itu miliknya. Kalau di lingkup perumahan, komplek di rumah kita juga bisa RT RW net. Ada yang pernah dengar atau ada yang pernah pakai? RT RW net? Ada yang pernah pakai? Nggak pernah dengar, ya, Pak. Pak. Malah, Pak. Allah. Jadi RT RW net itu ya lingkup RT atau lingkup RW untuk mengakses internet gitu loh. Jadi sebenarnya waktu sampai sekarang ya pandemi gini kan harusnya jadi apa ya, pakai kabel sih gitu loh ya kan, dibangun RT RW misal satu RT saja gitu kan, nanti akses internet dari punya siapa, nanti tinggal bayar aja masing-masing gitu loh. Jadi pemakaian bersama, artinya satu RT itu ini kalau saya ngomong dulu ya, ya artinya kalau sekarang itu, dulu itu kan nggak semua orang bisa mengakses internet. Sekarang bisa karena dapat pulsa dari pemerintah, terutama yang sekolah kan, SD, SMP, SMA kan, kuliah pun dapat, kalian harusnya dapat, tapi belum sekarang, gitu kan. Nah,
logikanya tidak mengandalkan RT/RW-net, jadi langsung dari seluler. Tapi kan yang jadi masalah kalau misalnya di daerah kamu itu sinyal operator nggak bagus gimana? Kita ada kakak kelas itu dia di daerah mana itu Marunda sana Rorotan gitu kan susah tuh. Dia cerita kalau dia mau ngirim tugas yang mesti jalan ke arah danau karena di situ sinyalnya bagus gitu kan. Ya, cuman kalau ngajar kayak dulu kan bisa sampai jam 5 gitu ya. Kan susah juga ya, dia udah menjelang maghrib. Ya kamu tau lah kalau di utara berarti kan lebih gelapnya lebih cepat ya, itu kan ribet juga gitu loh. Ya kan, atau siang-siang neduh di mana gitu kan, lalu baterai laptop itu juga terbatas kan gitu, nggak mungkin 24 jam, paling lama kan 3 jam lah gitu ya. Nah kayak gitu loh. Nah kalau RT/RW-net itu artinya kita bangun jaringan sendiri, semuanya itu terkoneksi. Kalau yang mau terkoneksi harus bayar gitu ya, atau ya T-nya gitu ya kalau RT-net gitu ya. Nanti tinggal koneksinya gimana. Nanti siapa yang bayarin yang punya akses internetnya. Ya, kayak gitu. Itu yang jaringan private. Mungkin kalau di kalau di Jakarta mungkin tidak gitu. Kenapa? Di saya masih ada sih Pak, kayak gitu Pak ternyata. Yang wajar RT/RW-net. Iya Pak. Cuma dia pakai ini Pak, providernya tetap IndiHome. Cuma kayak dibagi gitu loh Pak. Setelah dari rumahnya Pak RT atau Pak RW itu dibagi lagi pakai narik kabel LAN Pak. Oh ya macam-macam lah gitu kan, RT/RW-nya ya bisa seperti itu gitu loh. Nah Pak, itu mungkin kan Pak, yang wajar bukan sih Pak? Bukan, kalau wajar bolik itu sebenarnya lebih ke ya maaf ya, lebih ke arah nyolong ya. Karena dia mengarah kemana? Wajan, dia buat pakai wajan, lalu kasih apa itu wifi dongle dari USB gitu kan, lalu tinggal tarik apa USB-nya ke bawah gitu kan, lalu dari situ tinggal colok ke komputer gitu kan. Nah artinya kalau itu kan kita langganan nggak, biasanya nggak. Jadi wajan bolik itu sebenarnya kalau boleh saya bilang nyolong ya maaf kalau ada yang ini yang melakukan lalu kesel gitu ya, karena dia itu mencari celah. Kadang-kadang wifi di rumah itu apa ya istilahnya itu nggak di password gitu ya. Nah itu dia bisa cari, ini kayaknya bagus nih dapat, karena dia penguatannya kan pakai si wajannya tadi kan, diletakkan di titik yang fokus. Tahu pernah belajar lensa kan ya? Lensa waktu fisika SMA kan pasti siapa yang sinar nanti akan berkumpul di titik fokus gitu kan. Nah itu sama kayak wajan. Nah nanti sebenarnya itu kalau saya bilang relatif nyolong atau menggunakan keteledoran pemilik internetnya gitu loh. Ya sebenarnya malah ya, tapi ada juga sih susah juga ya. Bisa juga emang ada yang terbuka gitu. Jadi kadang-kadang gini, kamu tahu warnet sekarang masih ada nggak sih? Masih ada Pak. Masih Pak. Oke. Masih Pak. Kamu perhatikan Masih rame nggak? Pak. Masih rame. Kamu perhatikan nggak warnet? Lalu dia di sampingnya atau di mana ada towernya, ada yang begitu nggak? Iya Pak. Biasanya Iya, di Pak. samping atau Iya, atasnya sering. sih Pak. Oke. Nah itu dia dapat dari penyedia internet, gitu kan? Nah itu artinya saya punya warnet. Oke. Ya penyedianya ada di mana di sana? Di sebelah utara. Makanya saya arahkan antena saya karena sudah bayar gitu ya ke arah utara gitu kan. Kemudian dapat nih, berarti akses internet saya itu dari tadi yang udara tadi ya. Nah, kemudian tinggal salurin ke server warnet, lalu dia di-share ke
komputer-komputer yang terkoneksi di itu kan prinsipnya warnet seperti itu. Karena kalau kamu lihat kabel juga nggak lewat situ, dia pakainya tower gitu ya. Kenapa ya? Karena lebih murah gitu ya. Karena kalau kabel belum tentu ada. Misalnya kalau IndiHome mungkin ada ya, kalau misalnya, wah First Media, nggak nyampe gitu. Kayak saya mau pakai Bisnet, tapi ternyata belum nyampe ke daerah rumah saya. Berarti kan kalau saya minta ke Bisnet, apakah langsung dikerjakan? Belum tentu. Yang minta cuma Bapak. Untuk investasi pembangunan fiber optiknya mahal. Kecuali kalau Bapak bisa ngumpulin 10 orang, 20 orang, oke, kita buatkan. Ya, lama dong gitu kan. Nah, makanya dia pakai udara, itu lebih simpel gitu loh. Nah, wajan bolik itu menggunakan itu, mengarahkan ke si internet service providernya tadi gitu ya. Jadi kamu lihat aja kalau di dekat rumahmu ada mengarah kemana. Lalu kamu buat wajan bolik setinggi itu kurang lebih, nah itu insya Allah dapat. Nah kalau itu di apa istilah di pas coba jebol. Kalau bisa ya udah. Itu wajan bolik tuh begitu. Kalau dulu tuh setahu saya sebelum wajan bolik muncul tahun berapa itu menggunakan kelemahan dari si operator. ISP-nya tadi akhirnya bisa diambil gitu loh. Karena apa? Perlu bayar nggak? Nggak perlu. Kalau warnet kan dia sudah sesuai perjanjian. Pemakaian sekian nanti kita hitung ya. Iya, oke. Nah kalau ini kan nggak, dia mengarahkan ke arah warnet gitu ya, beberapa warnet. Nah kamu di antara warnet tadi, berarti kan kamu dapat gitu lah. Itu yang menggunakan wajan bolik itu tadi. Cuman caranya itu caranya sih benar. Mendapatkan akses internetnya itu yang dengan cara tidak benar gitu loh, ya. Itu wajan bolik ya, seperti itu. Oke. Kalau mau buat bisa aja tuh. Dulu bukan tugas akhir sih. Dulu di Telkom tuh saya pernah buat praktek, tapi bukan wajan, tapi yang pakai kalengnya gitu. Kayak kaleng apa itu? Yang kaleng agak panjang ya, biskuit panjang itu yang kayak sedotan tuh apa sih, sama lupa. Pasang, lalu diarahkan tuh dapat gitu loh. Itu buat praktek gitu. Dari kita, jadi tidak pakai wajan. Tapi tugas akhir dulu pernah ada yang membuat wajan bolik gitu. Ya. Oke. Ada mau tanya kan? Nah, kalau yang sebelah kanan tuh jaringan publik ya bisa, kalau kalian lihat bisa macam-macam kan. Internet, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah, ada yang ke rumah dan sebagainya. Itu artinya digunakan oleh masyarakat. Jadi pemiliknya bisa jadi pemerintah, bisa juga lembaga yang mendapatkan izin dari pemerintah. Karena kalau tidak mendapatkan izin, itu berarti ilegal, tidak resmi. Nah, kenapa tidak resmi? Ya kalau tidak resmi nanti pajaknya nggak dapat dong pemerintah. Ya sebenarnya sih aturan itu untuk ngambil duit juga sih, pajak lah istilah. Ya karena kan ilegal artinya tanpa izin, lalu kan nggak mungkin mereka ngasih gratis, berarti mereka minta iuran kan dari warga kalau mau dapat akses internet yang nggak berizin gitu kan. Akibatnya uangnya dipakai oleh perusahaan itu saja, lalu pemerintah dapat apa? Nggak dapat apa-apa dong. Nah, itu makanya dibuat peraturan seperti itu. Oke, next. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah ini jaringan publik yang PSTN, ya public switched ya ternyata, telepon network merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch dan pada awalnya disiapkan untuk fasilitas teleponi. Awalnya itu disiapkan untuk fasilitas teleponi. Teleponi itu artinya suara, dia hanya untuk suara, gitu ya.
PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Hampir 700 juta pelanggan memanfaatkan jaringan tersebut untuk aktivitas teleponi. Ya dari dulu sampai sekarang itu teleponi ya, teleponi itu suara. Nah, karakteristik utama PSTN itu adalah akses analog dengan frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Itu bandwidth ya, bandwidth kalau dihitung itu sebenarnya 4 kHz, bandwidthnya 4 kHz. Sebenarnya itu terbatas dari kenapa mesti 300 sampai 3400 atau 4 kHz? Itu sebenarnya keterbatasan itu didapatkan dari kabel atau kawat tembaga yang digunakan itu ternyata dia tidak bisa lebih dari 4000 Hz gitu loh. Gitu. Jadi itu pertama kali ditemukan kawat itu tahun ya pokoknya setelah si Alexander Graham Bell menciptakan telepon gitu ya. Biasanya juga udah segitu kan. Nah, itu kemampuannya cuma sampai 4000 Hz gitu loh, 4 kHz gitu. Walaupun sekarang udah abad 21 tetap saja 4 kHz. Jadi memang keterbatasan itu bukan pada sistemnya tapi pada infrastrukturnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian makanya dia hanya akses analog dengan frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Jadi itu makanya kadang disebut bandwidth audio itu adalah 4 kHz gitu ya. 4 kHz itu adalah itu tadi 300 Hz sampai 3400 Hz gitu ya. Nah, cuman supaya gampangnya ya 4 kHz kan. Harusnya kalau 4 kilo dari 0 sampai 4000 gitu ya, Hz gitu ya. Oke, kemudian dia bersifat circuit switch, jadi masih pakai switching gitu ya. Semi pakai saklar gitu ya. Circuit switch. Bandwidth-nya ini 64 kbps. Gede banget ya pada saat itu gitu. Sampai sekarang tetap 64 kbps. Makanya dulu kan tadi dikatakan di awal nih ada bahwa PSTN itu disiapkan untuk fasilitas teleponi awalnya. Awal dan akhirnya sebenarnya hanya teleponi. Gitu tahun 90-an, 2000-an gitu ya. 90-an lah ya, 2000 awal ya. Itu orang itu komplain, kok cuman ini toh, cuman telepon, kenapa nggak bisa yang lain gitu kan? Fax bisa gitu kan? Lalu pakai answering machine bisa, divert juga bisa gitu. Jadi kalau kita mau mengalihkan ke mana gitu, itu bisa tahu ya divert. Jadi kalau di handphone itu dulu, sekarang malah nggak ada di handphone. Jadi misalkan misalnya saya orang bisnismen gitu ya, saya nunggu telepon dari rekan bisnis, dia mau ngasih tahu ada proyek gitu, tapi saya mau pulang. Nah, pas mau pulang tapi baterai handphone saya udah mau habis gitu loh. Nanti saya nggak bisa ditelepon dia, hilang dong peluang saya dapat keuntungan gitu kan. Nah, itu saya divert kemana? Ke handphone satunya, itu bisa gitu kan? Ke handphone satunya. Oke, jadi nanti kalau telepon ini mati, ya mau nggak mau ke handphone satunya gitu lah. Tapi kan kadang-kadang handphone satunya malas kamu kasih tahu nomornya karena ini bisanya untuk keperluan keluarga gitu, jadi dipisahkan. Tapi kalau dikasih tahu ke orang nanti cepat nyebar kan malah susah kan, susah membedakan gitu loh. Jadi kalau keluarga maksudnya kalau ada telepon dari handphone yang ini, oh ini berarti orang tua kita nelpon, oke cepat diangkat gitu kan, atau oh ini bisnis, oh tagihan lagi, udah nanti aja gitu kan, artinya seperti itu. Nah itu bisa di divert. Jadi kalau yang nelpon itu taunya nomor X gitu ya, nomor kita yang misalnya dari operator apa ya, yang gampang misalnya Telkomsel. Tapi yang handphone satu lagi kita misalnya XL. Pokoknya yang nelpon saya itu taunya dia nelpon ke Telkomsel gitu kan.
Tapi handphonenya kan baterainya habis, mati gitu ya. Sama Telkomsel itu dialihkan ke nomor saya nih yang XL gitu kan. Dialihkan. Look. Nah, si yang nelpon saya itu memang membayar sesuai, ya udah dia nelpon ke Telkomsel dia bayar. Tapi saya harus membayar biaya dari Telkomsel ke XL, gitu loh. Itu deferred namanya. Saya pernah lakukan itu, jadi waktu dulu ada, sekarang saya cari nggak ada di handphone. Jadi saya alihkan ke rumah, gitu kan. Ya, jadi satu saat waktu itu ya, saya masuk rumah, kebetulan sinyalnya nggak ada, Indosat waktu itu rumah nggak ada. Ibu saya nelpon, cuman kan beda rumah gitu ya, sebelahan sih, cuman ibu saya nggak tahu. Tahu-tahu telepon rumah bunyi, lalu waktu itu masih ada pembantu kan, Pak ada telepon dari, oke saya angkat, dan ibu saya padahal di sebelahan. Lalu dia nanya ibu saya, kok handphone yang angkat pembantu, emang boleh? Gitu kan. Saya juga bingung. Kok handphone gitu kan, ini nelfon ke rumah. Lalu saya sadar, oh iya kan saya udah divert. Jadi maksudnya kalau telepon saya mati, baterainya itu langsung di divert ke rumah gitu loh, telepon rumah. Waktu itu masih ada. Jadi seperti itu pernah saya lakukan, divert itu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada deh. Saya nggak tahu di handphone ada nggak fasilitas divert, mengalihkan. Kayaknya nggak ada deh. Kalau dulu malah ada. Gitu. Malah kalau dulu kita bisa nge-fax. Nah, sekarang kita nggak bisa nge-fax. Jadi kayak dulu ada iklan apa gitu, iklan handphone. Jadi dia ngasih tahu. Itu lewat kayak kita nulis SMS aja gitu kan. Atau WA gitu. Tapi dikirimkannya ke fax gitu loh. Nanti di fax itu tulisan saya keluar. Tolong nih tolong ambil barangnya di lantai 2 gitu kan, di ruangan saya. Saya males nelpon gitu kan, jadi saya telepon saya fax ke saya di lantai 17, dia tinggal baca, tinggal turun gitu. Itu pernah. Tapi kalau sekarang kayaknya udah enggak. Ya, maksudnya enggak ada lagi deh gitu ya. Nah, itu kan di handphone. Sebenarnya di PSTN fasilitas kayak ini, kalau kamu ada telepon masuk kan bisa kelihatan ya caller ID, siapa yang nelpon gitu kan. Kemudian divert tadi, kemudian ada voice message, ada yang pernah, jadi misalkan maaf nomor yang tujuh tidak bisa menjawab, silahkan tinggalkan pesan setelah bunyi beep. Ada yang pernah dapat gitu nggak? Ada, Pak. Nah, itu dulu itu bukan di handphone. Semua itu adanya di PSTN gitu loh. Cuman sama pemerintah Indonesia saat itu, Orde Baru, hal itu tidak pernah diperbolehkan. Semuanya di switch off tuh, semua server, semua sentral fasilitas itu dimatikan. Kenapa? Pemerintah Orde Baru saat itu berpikir, ngapain kayak gini diaktifkan? Karena akan menjadikan orang itu konsumerisme gitu, jadi malah akhirnya royal, mengeluarkan uang terlalu banyak gitu loh. Makanya dulu yang namanya TV berwarna itu, RCTI waktu mengudara itu kan pakai decoder. Nah decoder itu mengacak, karena sama RCTI itu harus diacak. Jadi kalau kita pakai TV biasa dia nggak bisa, mesti kita nyewa decoder. Nah, decoder itu artinya untuk pembatasan. Nah, TV warna setelah decoder itu dihilangkan karena banyak TV swasta, itu pemerintah membolehkan TV swasta tetapi hanya di UHF. UHF itu, TVR itu adanya di VHF. Makanya antenanya beda. Kenapa? TVR itu UHF itu hanya ada di TV berwarna zaman dulu ya. TV berwarna dan multisistem. Kalau dulu TV yang berwarna tidak multisistem, jadi hanya satu sistem, itu VHF saja gitu loh. Nah, karena pemerintah dulu berpikir iklan itu akan membuat orang
konsumerisme, jadi belanjanya makin banyak. Kemudian lihat pengaruh film-film, mereka khawatir kalau orang-orang kampung itu mengikuti gitu kan. Waktu itu banyak yang nentang, tapi kenyataannya coba saat ini bener kan. Jadi kalau yang namanya iklan udah sampai ke daerah-daerah, semuanya pingin gitu kan. Lalu lihat sinetron, wah kayaknya di Jakarta enak ya, dapat kerjaan tuh buktinya gitu kan. Lalu misalnya lihat si Andin, wah gila bajunya begitu boleh ya gitu kan. Nah itu akibatnya orang pada ngikutin gitu loh. Sebenarnya itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah Orde Baru saat itu gitu loh. Nah, kalau sekarang kamu lihat aja kondisi di kampung gitu ya, maaf sih kalau nyebutnya kampung. Mereka kadang-kadang tata krama udah berkurang, pakaian juga hampir sama kayak orang kota gitu loh ya. Itu karena pengaruh TV gitu. Makanya zaman dulu tuh begitu, ada pembatasan. Jadi balik lagi ke telepon, sebenarnya dulu itu apapun yang ada di handphone itu PSTN sudah menyediakan, tetapi sama pemerintah memang tidak diperbolehkan. Jadi itu kebijakan. Kayak tadi pilot pesawat terbang itu kan dia bukan teknologinya yang dibatasi, tapi dibatasi oleh peraturan. Gitu. Kalau ini oleh politik negara, gitu ya. Nah itu zaman dulu juga, ini bandwidth 64 kbps dulu kita pakai modem, itu juga lambat banget. Dulu Telkomnet instan, kalau nggak salah namanya. 0809 896 kali itu. Jadi kalau kita mau nge-net itu, cuman kalau kita mau internet, telepon nggak bisa dipakai. Gitulah. Makanya kan tadi dikatakan awalnya itu hanya untuk teleponi, untuk suara saja. Nah sekarang kalau mau dipakai untuk internet, maka bandwidth-nya kecil karena 64 kbps, karena bandwidth-nya saja si kabel tembaga itu hanya 4 kHz. Jadi kalau dipakai digital itu hanya 64 kbps. Jadi lambat banget. Saat itu nggak lambat banget, tapi lambat banget. Sangat lambat gitu loh. Ya. Itu zaman dulu, tapi ya terpaksa aja sih karena nggak ada bandingan, ya sudah gitu loh. Ya. Nah ini PSTN juga bersifat fix, sehingga mobilitasnya sangat terbatas. Artinya, kalau kamu punya telepon rumah, oke, itu dipakainya di rumah kan. Kamu bawa ke Depok, bisa nggak? Nggak bisa gitu. Cuman dulu ada yang namanya cordless telepon gitu ya. Cordless telepon itu telepon tapi nggak pakai kabel. Jadi, kayak gimana ya. Jadi, dia itu simple, tetap pakai PSTN, tetapi dia punya rumahnya, punya handsetnya gitu ya. Nah di situ kita bisa bawa keluar rumah itu, tapi maksimum antara 50 sampai nggak sampai 100 meter deh, di atas 50, di bawah 100 meter. Jadi kalau kau bayangin apa ya, dari ruang tamu, ruang keluarga di rumahmu bisa sampai jalan depan 50 meteran bisa lah gitu loh. Tapi ya selebihnya nggak bisa gitu loh ya. Itu prinsipnya si cordless. Jadi beda ya, bukan wireless. Cordless telepon. Soalnya saya nggak bisa ini ya men-share gambar. Nanti kamu cari cordless telepon itu. Kalau dulu saya pernah pakai, kebetulan frekuensinya sama dengan WiFi 2,4 GHz. Kenapa mesti 2,4? Karena frekuensi bebas tanpa izin itu adalah itu 2,4 GHz. Itu bebas. Makanya banyak yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz selain WiFi, itu adalah gitu ya, sama cordless. Nah, makanya kalau cordless telepon itu dulu nyebelinnya gitu. Kalau anak-anak dulu suka komplain gitu ya. Jadi kalau ada telepon masuk, saya angkat, pakai cordless telepon, maka internetnya keblok, ke-jam. Jadi internetnya nggak bisa dipakai. Bukan kenapa-kenapa, tapi frekuensinya itu sama.
kebetulan dengan WiFi yang saya punya. Jadi udah dia keblok tuh 2,4 GHz, ya udah nggak bisa apa-apa, gitu loh. Ya. Kecuali kalau kita pakai yang bukan 2,4, ya kita mesti beli lagi gitu kan, cordless-nya. Itu ada yang tidak di 2,4 GB ada juga. Gitu. Ya kecuali kalau kita pakai WiFi yang 5 GHz ya nggak masalah gitu loh ya, seperti itu.